Kalau rumahnya di Benowo sana ya apa? Coba sekarang betapa kasihannya orang bawa anaknya ke sini, naik bemo ke sini, nanti balik lagi bawa anaknya. Soalnya anaknya masih bayi. Itu dosa kita semua ini. Ya. Nanti ada yang jemput, Bapak saya carikan rumah. Ya Pak ya. Biar Bapak nggak kehujanan, sudah bisa makan. Ya. Iya Pak. Ya sudah ikut saya ya Pak. Nanti saya carikan balai ya. Nah iya ke rumah. Nanti ada temennya banyak Bapak. Ya. Terkait dengan adanya tunawisma di jalan Sudirman Tamrin, memang ini baru saya sendiri sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin. Saya sudah langsung, Pak Gubernur langsung memerintahkan kepada Kadisos untuk mengecek siapa orangnya, kenapa ada di situ, yang selama ini pernah. Sudah makan belum? Aku lapar. Oke, terus saya belikan makanan. Jadi lagi nggak ada saya niatan untuk apa, saya capek sekali nyating gitu. Orang kerja aja udah capek, dipakai nyating lagi. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak terima borok terbongkar, Balai Kota DKI Jakarta kerahkan pasukan bungkam Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Ditulis Mora Sifudan di siword.com. Ibu Tri Risma hari ini sudah 2 periode memimpin kota besar, yaitu Surabaya, dan berakhir gemilang. Mungkin tak semetropolitan daerah khusus ibu kota Jakarta, tetapi pada intinya problematikanya sama saja. Maka ketika dia diangkat sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan untuk mengawali tugasnya, yaitu memastikan lingkungan sekitar kementeriannya terlepas dari problem sosial. Ini memang menarik, akan sangat janggal ketika seorang menteri sosial mau mengentaskan problem sosial di Indonesia yang sangat begitu luas. Jadi, ini kalau di lingkungan sekitar kantornya saja problem sosial tidak bisa diselesaikan, maka tidak ada jalan lain kecuali pertama-tama menyelesaikan problem sosial di lingkungan sekitar kantor. Barulah kemudian menjangkau problem sosial yang lebih jauh tentunya. Sebenarnya itu langkah yang paling sederhana. Namun sayangnya, langkah Tri Risma hari ini secara tidak sengaja justru membongkar boroknya Pemprov DKI Jakarta, yang notabene adalah ibu kota negara Indonesia yang menjadi etalase di semua provinsi di Indonesia. Gaya belusukan Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini seolah-olah mempertontonkan keburukan mulai dari gubernurnya hingga bawahannya. Otomatis yang punya daerah marah besar, blingsatan kepanasan, dan tidak tahu harus kemana mukanya dipalingkan. Sang gubernur pun yang sudah 28 hari positif COVID-19 tiba-tiba negatif. Entah bagaimana bisa seperti itu. Dinas Sosial langsung terjun ke lapangan membereskan apa yang sebelumnya berantakan. Mereka panik luar biasa. Andai kata Pemprov DKI tidak terlalu sombong untuk mengakui boroknya, tidak ada masalah. Kalau benar ada tunawisma, langsung saja dibereskan. Kan selesai. Ibu Menteri Sosial dalam hal ini, Tri Risma hari ini juga pasti senang dan tidak akan mencari-cari masalah di DKI. Apalagi kalau mau bekerja sama, tentu akan lebih baik lagi. Namun sayangnya, Pemprov DKI terlalu sombong. Mengakui itu sehingga mau tidak mau mereka harus mencari cara menutupi borok yang ada. Bahkan sebisa mungkin menghabisi si pembuka borok tersebut.
mulailah mereka menyusun strategi. Wakil Gubernur mengatakan tidak pernah menemukan tunawisma di DKI Jakarta sejak dia masih kecil. Terkait dengan adanya tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin, memang ini baru saya sendiri sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin. Saya sudah langsung, Pak Gubernur langsung memerintahkan kepada Kadisos untuk mengecek siapa orangnya, kenapa ada di situ. Yang selama ini pernah, setahu kami jalan ke Jalan Sudirman Tamrin itu cukup jauh. Bahkan sang gubernur meminta Dinas Sosial memastikan apakah yang ditemui Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini itu benar-benar tunawisma. Pasukan Balai Kota DKI Jakarta pun mulai membantah sana-sini. Mereka menyuruh Tri Risma hari ini untuk memperhatikan tunawisma dan kemiskinan di Jawa Timur saja. Ada pula yang membandingkan kemiskinan di Jawa Timur dengan DKI Jakarta. Salah satunya datang dari budayawan Betawi, Ridwan Saidi. Ia mengatakan bahwa adanya para tunawisma di kawasan Sudirman Tamrin Jalan Protokol adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Sebab mereka tak mungkin bisa bermukim dan tidur di sekitaran wilayah yang memiliki mobilitas tinggi dan dipenuhi perkantoran. Itu tidak masuk akal. Dengan menggebu-gebu, Ridwan Saidi bersikeras bahwa keberadaan tunawisma di kawasan Sudirman Tamrin adalah hal yang tak masuk akal. Baginya, kawasan tersebut tak bisa jadi lahan bagi para tunawisma untuk mencari uang, karena itu adalah merupakan kawasan utama dan jalan protokol. Bagi Ridwan Saidi, Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang baru sebulan tinggal di Jakarta tak bisa semudah itu mengambil kesimpulan soal Jakarta. Mantan wali kota Surabaya itu dinilai belum memahami kondisi Jakarta. Kan baru tinggal di Jakarta sebulan, nggak bisa dong tentukan Jakarta, ujar Ridwan Saidi. Lebih menggelikan lagi, terutama bagi warga Surabaya. Pasukan Balai Kota DKI Jakarta menunjukkan keadaan tunawisma di bawah Tol Waru dan mempertanyakan kenapa Risma hari ini dulu tidak belusukan ke sana. Mereka tidak tahu kalau tempat yang mereka tunjukkan itu berada di daerah Sidoarjo, bukan Surabaya. Bagaimana mungkin seorang wali kota akan belusukan ke Sidoarjo? Bisa-bisa diusir bupatinya kan? Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Serangan mematikan digencarkan melalui media sosial dengan menebar isu bahwa belusukan Risma hari ini itu adalah settingan. Menurut mereka, orang yang ditemui Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini itu adalah orang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Seorang penjual lukisan yang tiba-tiba berada di tempat lain dan bertemu dengan Risma hari ini. Intinya, Risma hari ini diisukan sedang bermain drama. Isu belusukan settingan Risma hari ini kemudian di-blow up di media sosial, dijadikan berita oleh media arus utama, dan kemudian jadi bahan pembicaraan di media sosial, dan mereka berharap dengan begitu Tri Risma hari ini akan jatuh dan habis dibully. Namun sayangnya, serangan itu walau sebenarnya mematikan, terlalu mudah untuk dibantah. Kenapa? Karena memang tidak ada belusukan settingan. Tri Risma hari ini benar-benar bertemu tunawisma. Tunawismanya ada, orangnya jelas, dan videonya ada, dan semua bisa dibuktikan. Sementara isu mereka juga bisa diverifikasi dan ternyata hanya hoax. Nggak kehujanan, nggak bisa makan, ya. Iya, Pak. Ya sudah, ikut saya ya Pak. Nanti saya carikan balai ya. Nah iya ke rumah. Nanti ada temennya banyak Bapak. Ya. Jadi sedemikian jahatnya mereka mau menghabisi Tri Risma hari ini menggunakan hoax. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan hanya untuk menutupi borok gubernur seiman. Sampai-sampai wakil gubernurnya pun tiba-tiba jadi pikun, lupa kalau di DKI Jakarta dari dulu banyak tunawisma dan gelandangan. Padahal menghadapi Ibu Tri Risma hari ini itu cukup gampang.
Kerjakan tugasmu, selesaikan persoalan yang ada, dan jangan malas-malasan. Itu saja sudah cukup. Tidak perlu ngeles, mencari-cari alasan, apalagi mau membantah dan menyerang balik. Intinya, masalah sosial ini harus selesai, dan jangan biarkan begitu saja berlarut-larut, apalagi mau ditutupi agar kelihatan selesai. Tri Risma hari ini juga bukan tipe orang yang suka bermain drama. Kalau dia mau marah, ya dia marah. Berapa orang harus keluar uang itu untuk hari ini kesini. Kalau rumahnya di Benowo sana ya apa? Coba sekarang betapa kasihannya orang bawa anaknya kesini naik bemo kesini, nanti balik lagi bawa anaknya. Soalnya anaknya masih bayi. Itu dosa kita semua nih. Kalaupun mau menangis, ia menangis. Kalau mau bekerja, ia bekerja. Kalaupun sakit, ya memang sakit. Bahkan kalaupun harus sujud menyembah, itu dia lakukan. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.